Lebih baik kita serahkan ke pihak yang berwajib. Ngapain dibawa ke polisi lagi, Pak? Kita arak aja dia, Pak. Arak aja, Pak. Ayo. Sudah! Stop semuanya! Stop! Kami dari kepolisian. Jangan ada yang main hakim sendiri. Paham kalian? Tolong jelaskan, ada apa ini? Kan saya cuma minta tolong sama ketua RT sama RW aja. Kenapa jadi main hakim sendiri semuanya kayak gini? Pak Tono ini udah bunuh istri saya, Pak. Siva. Membunuh? Iya. Mayat istri saya di tempat sampah itu, Pak. Silakan Bapak cek. Jovi, tolong pasang polis lain dan hubungi tim forensik. Siap, Dan. Sebenarnya apa yang udah Bapak lakuin sampai semua warga tuh semarah itu sama Bapak? Apa jangan-jangan benar ya Pak? Bapak membunuh Syifa karena suaminya sendiri bilang Pak. Astagfirullahaladzim, Mbak Bella. Sumpah, saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Alah Bapak nggak usah sok-sok istighfar kayak gitu Pak. Saya juga nggak sepenuhnya percaya sama Bapak. Dan kalau emang benar Bapak nggak salah, kenapa warga-warga nggak ada yang belain Bapak sama sekali Pak? Mereka semua itu kena hasutan Mas Brian, Pak. Bapak yakin? Apa jangan-jangan benar Pak? Bapak itu genit dan Bapak sengaja tuh manfaatin lahan papa saya buat cari keuntungan sendiri. Iya Pak. Ngaku sekarang sama saya Pak, jujur aja. Bel, cukup Bel. Keterlaluan kamu. Gak boleh berprasangka buruk sembarangan seperti itu, Bel. Satu hal yang harus kamu tahu, Bel. Kadang orang yang baik karena dia sendirian, dia bisa terlihat jahat. Tapi orang jahat bisa terlihat baik karena mereka berkelompok. Lebih baik kamu sekarang pulang. Biar aku yang urus semuanya di sini. Yaelah, baru dalam pikiran. Datang dia dalam panggilan. Halo, Mas Satria? Halo, Sekar. Sekar, tolong kamu kesini bawa ambulans ya. Alamatnya di perumahan Bukit Wangi Indah, Blok D. Di sini ada korban tewas. Baik, Mas. Saya segera ke sana ya. Makasih, Sekar. Mau kemana lu buru-buru? Bang, ada korban pembunuhan. Saya harus segera ke sana bawa ambulans. Gua heran zaman sekarang nih. Banyak benar pembunuhan. Syifa, aku gak nyangka kamu meninggal seperti ini, Syifa. Aku gak terima, Syifa. Nah, ini dia pembunuhnya nih. Pukul aja. Cukup. Dengarkan saya baik-baik. Kalau kalian masih memaksa dan ingin mencoba pakai cara kekerasan, saya akan kenakan kalian pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Juga ada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dua pasal ini sudah cukup bagi saya untuk memenjarakan kalian semua. Dan saya harap beberapa warga di sini ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baju Bu. Lu Bang, enggak. Baik, kami ingin mengetahui semuanya untuk menjelaskan dari awal. Sejak kapan kalian mengetahui tentang penemuan jasad itu? Kami baru tahu tadi pagi, Pak, sekitar jam 7-an. Karena beberapa warga pada ribut, katanya ada bau yang aneh di tempat sampahnya Pak Tono. Nah, ternyata itu Pak, jasadnya Mbak Syifa, istrinya Mas Brian. Padahal kita berencana untuk rapat Pak, untuk membahas soal tanahnya Mbak Bella. Mas Brian, Anda sempat bilang sesuatu tadi. Anda mencurigai bahwa Pak Tono sengaja membunuh istri Anda. Dan pertanyaan saya sekarang adalah kenapa Anda bisa berasumsi seperti itu? Ya siapa lagi, Pak? Pak Tono ini musuh saya sama Syifa, Pak. Dia pembunuhnya, Pak.
Kami mendapat laporan dari dokter forensik. Korban diduga meninggal pada pukul 2 ataupun 3 dini hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, sedang apa dan ada di mana kalian pada jam tersebut? Saya tidur, Pak. Kebetulan rumah saya dekat masjid. Jadi jam segitu masih sepi, Pak. Mas Brian sendiri lagi di mana? Saya di rumah, Pak. Kebetulan sepupu saya lagi nginep juga. Namanya Linda. Dia bisa jadi saksi saya, Pak. Tapi pagi-paginya sekali, dia pulang, Pak. Karena dia nggak mau ikut campur masalah sengketa tanah itu, Pak. Artinya, Anda tidak mengetahui bahwa di depan rumah Anda sedang terjadi pembunuhan? Enggak, Pak. Karena istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Dan istri saya bilang mau pulang besoknya pagi sebelum rapat dimulai, Pak. Tapi saya nggak nyangka, Pak. Saya nggak nyangka, Pak. Istri saya dibunuh, Pak. Istri saya dibunuh Pak Tono, Pak. Istri saya meninggal, Pak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa mungkin seorang pembunuh melakukan tindakan yang sangat ceroboh dengan cara membuang jasad orang yang dia bunuh di depan rumahnya sendiri? Bisa jadi kalau ada orang yang sangat membenci Pak Tono dan ingin Pak Tono dicurigai atau dianggap bersalah dalam kasus ini. Maksud Bapak apa ya? Jadi Bapak nggak percaya sama omongan saya, Pak? Karena apa, Pak? Jangan-jangan Pak Tono bayar Bapak? Iya kan? Pak! Pak Tono ini udah membunuh istri saya, Pak! Istri saya meninggal, Pak! Saya kesini karena saya melaporkan kepada kalian, tapi kalian semua tidak percaya! Dan, biar kami aja yang ngurus. Urus, cepat. Kenapa langit bergerak begini? Pak, sadar Pak. Ini saya Pak. Ada apa? Kenapa Bapak bisa jatuh di bawah kayak gini? Apanya basi, Pak? Apanya basi, Pak? Pak bangun Pak, bangun, bangun. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Pak, Bapak harus tenang Pak. Jangan teriak-teriakan kayak gitu Pak. Di sini nggak ada siapa-siapa Pak. Apalagi arwah. Nggak ada. Sumpah, Pak. Saya tadi melihat arwah Mbak Siva. Sekarang saya minta sama Bapak untuk jelasin dan ceritain ke saya tentang kematiannya Syifa. Demi Allah, Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Waktu itu, saya keluar rumah hanya mau melakukan sholat subuh di masjid. Tapi sepulangnya dari masjid, saya bingung mendapatkan Mbak Siva ada di atas genteng. Sambil berhenti dengan kondisi wajah yang menyeramkan, Pak. Tapi tahu-tahu hilang. Saya tidak mengira kalau Mbak Siva benar-benar meninggal. Baik, saya akan catat keterangan Bapak ini. Saya nggak ngerti kenapa saya dituduh membunuh Mbak Siva, Pak. Pak, saran saya Bapak tetap di sini ya, untuk menjalani perawatan. Besok rencananya saya akan pertemukan Bapak dengan Mas Brian. Roman-romannya ada arwah cewek nih. Hawanya marah banget nih dia. Di mana dia, Bang? Laki-laki genit. Buset dah, sembarangan aja lu ngomongin gua genit. Lu pikir gua siapa? Boro-boro kenal juga kagak gua sama lu. Ngapain gua genit-genitan sama lu? Pembunuh!
Pembunuh? Gua pikir lu nuduh gua pembunuh. Tapi monjor ke sono dia. Ngapain lagi dia ke sono? Bukan abang kali. Ya bukan lah. Ngapain gua ngebunuh cewek kayak gitu? Model-modelnya bagus kagak. Wah, gua paling sebel ya sama cewek kayak gini. Main pergi aja nih arwah. Kagak ada sopan-sopannya. Bang, tapi kasihan arwah itu, Bang. Siapa tahu dia datang karena mau menuntut keadilan. Karena abang sendiri yang nyuruh saya membantu arwah.